Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Masih bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Dan tadi Pak Chandra sudah menyampaikan terkait dengan sentimen divestasi Inco ke Republik Indonesia melalui Mind ID gitu ya. Peluangnya menurut Pak Chandra ini kalau berbicara mengenai saham Inco-nya maupun saham-saham tambang nikel belum terlalu direkomendasikan menurut Yuanta Sekuritas pemirsa ya. Dan berikut justru saham yang direkomendasikan. Selengkapnya bisa Anda saksikan melalui grafis berikut ini. Ada XCL yang direkomendasikan buy on weakness, berikut juga ISAT, GoTo dan juga Jasa Marga dengan rentan ataupun support resisten untuk XCL sekitar 2030 sampai dengan 2260. ISAT 8825, resisten 9950. GoTo 110, resisten 129 dan Jasa Marga 3630, resisten di 4000. Pak Chandra, ini lebih ke jangka pendek atau time frame-nya berapa lama? Ini daily trading. Ini Daily trading. dari analisa teknikal kita ini. Oke, apakah memang dalam kondisi saat ini menanti rilis kinerja kuartal kedua, beberapa juga sudah rilis, lebih cocoknya trading dulu saja? Kelihatannya market overall agak sideways ya. Kalau kita lihat mungkin dalam 2 bulan terakhir memang nggak terlalu banyak katalis positif. Sebenarnya sih lebih banyak tekanan dari luar karena kalau kita lihat di domestic economy sebenarnya banyak indikator positif. Tapi balik lagi seperti kemarin tiba-tiba ada berita tentang deal grain-nya Ukraine Rusia yang ada kemungkinan tidak berjalan lagi sehingga tiba-tiba wheat prices menjadi naik ya. Jadi gangguan-gangguan seperti itu tuh kelihatannya masih tetap muncul dan itu pasti secara global akan menyebabkan sentimen negatif ya, termasuk juga kayak di Cina juga kelihatannya tiba-tiba angka ekonominya pertumbuhannya nggak terlalu bagus gitu. Jadi, makanya sebenarnya secara garis besar kita lebih cenderung untuk melihat domestic oriented sector sih untuk di IHSG-nya. Oke, noise-noise dari luar tampaknya belum mampu mengangkat ataupun justru menjadi penahan sentimen positif untuk indeks harga saham gabungannya gitu ya. Makanya cenderung marketnya masih sideways. Untuk itu lebih baik melihat sentimen-sentimen domestik khususnya untuk individu emitennya ya. Baik. Betul. Anda merekomendasikan tadi untuk saham XCL dan kemarin ditutup di 2070. Dalam 1 bulan terakhir juga penguatannya naik ya 5%, 5,08%. Anda bilang masih ada peluang ke 2260. Secara teknikal boleh dijelaskan? Mungkin dari sisi fundamentalnya sedikit ya. Jadi kalau dari secara umum kan dari 4 saham ini kalau kita lihat 3 tuh sebenarnya di infrastructure ya atau utility yang basically is heavily domestic oriented dan cenderung mungkin agak lebih defensif sih. Untuk Excel sendiri mungkin kita bisa lihat mereka kan sedang mempush FMC strateginya ya dan kita berharap mungkin ada refleksi secara teknikal dengan adanya perkembangan positif dari strategi tersebut sih. Oke. 2070 buy on weakness berarti boleh cicil sekarang karena Anda memberikan supportnya agak jauh ya 2030. Jadi ya jangan buru-buru ya. Ya balik tadi kan sebenarnya flavor daripada market secara utama kan nggak terlalu semangat ya gitu. Jadi pasti saham-saham market yang big cap juga mempunyai kira-kira suasananya mirip-mirip lah gitu. Jadi saya pikir memang untuk market yang sekarang ini kita cenderung mungkin agak lebih lambat lah kita karena market toh nggak bergerak cepat. Waktu menunjukkan pukul 9 Pak Chandra, market sesi 1 sudah dibuka dan XCL-nya naik 0,4%. Kalau misalnya nggak dikasih kesempatan ke support di 2030, current price 2080 boleh untuk buy? 2080 masih lah. Masih lah ya, masih ada target kok sampai dengan 2260, waspada aja kalau bergerak di bawah support 2030 ya. Yes. Oke. ISAT, kayaknya lagi menarik ya untuk infrastruktur khususnya telekomunikasi. Telekomunikasi sendiri ya karena mau harga wheat naik atau turun kan orang tetap pakai WA, tetap main Instagram segala macam ya. Jadi very very resilient sector so far dan kita tahu penetrasi internet juga tetap akan bertambah terus. Jadi memang suasana secara fundamental sih tetap positif, tapi memang kita harus hati-hati. Artinya apakah memang di
second quarter, third quarter resultnya masih bagus atau enggak sih. Cuman kelihatannya sih so far sih belum ada gangguan sih. Oh, berarti ini juga mempertimbangkan result kuartal kedua yang Betul, diperkirakan betul. akan Inline lah tumbuh paling masih tidak. inline lah dengan Ya, proyeksi gitu ya. ya, ya. Oke, Karena kan harusnya kalau nggak salah Indosat kalau minggu depan akan eh, rilis. ya akan rilis. Baik, kita tunggu ya. Tapi untuk saat ini bolehlah sudah mulai cicil beli lagi 8975 pagi hari ini stagnan di pembukaan sesi satu. Masih ada tahanan menurut Pak Chandra di 8825 dan target terdekat 9950 ya. Ya, betul. Oke, GoTo. Apa nih yang menarik dari GoTo sehingga masuk dalam deretan saham rekomendasi Yuanta? GoTo mungkin ya secara teknikal ya mungkin ya jadi agak kelihatan menarik teman secara garis besar sih balik lagi tadi kan GoTo juga salah satu perusahaan yang sangat domestic oriented ya kan nggak ada service yang dia jual keluar gitu jadi relatif harusnya resilient dengan gangguan dari luar karena toh ekonomi di domestik tetap bergerak. Meskipun memang tantangan GoTo sampai saat ini memang adalah mencapai cash flow positif ya. Cuman harusnya kalau dengan domestiknya bergerak mungkin akan sedikit banyak membantu untuk mencapai tujuan tersebut sih. Oke, dan juga kalau dilihat pergerakan dari GoTo ini cenderung atraktif ya. Jadi kalau untuk jangka Ya, ya, pendek sangat menarik untuk ditradingkan betul, ya. betul. Baik, 114 boleh buy? 114 mungkin agak di bawah sedikit Di kali bawah ya. sedikit ya, asal jangan di Iya, bawah 110 ya. betul, Oke, betul. ada target terdekat 129. Jadi Ya, tunggu dulu karena saat ini cenderung di posisi 114. Dekat-dekat support lah baru masuk GoTo ya. iya, tunggu lebih di press kali ya. Mungkin jadi, Oke. biar upside-nya lebih menarik. Satu lagi nih dari infrastruktur ternyata Anda merekomendasikan Jasa Marga. Apa yang menjadi Betul. sentimen Jasa Marga? Jalan tolnya udah macet ya. Kita lihat jadi udah cukup maksudnya balik lagi tadi ya kegiatan ekonomi itu udah berjalan dengan tingkat yang cukup tinggi gitu dan kita bisa lihat bahwa tingkat kemacetan di jalan tol Jasa Marga itu sudah kembali mungkin ke pre-pandemic gitu ya. Jadi balik lagi tadi kita lihat bahwa sentimen untuk domestik ekonomi sebenarnya sangat kuat gitu dan Mhm. itu bisa terrefleksi secara langsung di keuangan di Jasa Marga sih. Oke, makanya Anda merekomendasikan Jasa Marga dengan target di 4.000 dan belilah dekat-dekat 3630 ya. Betul, Melihat betul, indikator betul. pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah mulai bergeliat lagi karena makin macet katanya ekonomi sedang tumbuh gitu ya. Betul, Oke, betul. itu dia ada SCL, ISAT, GoTo dan juga Jasa Marga rekomendasikan buy on weakness dengan analisis yang sudah kita sampaikan pemirsa ya. Dan berikut update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, indeks harga saham gabungan kami capture beberapa menit yang lalu terpantau sedikit melemah di akhir pekan ini ya, turun 0,07% di 6.859. Jakarta Islamic Index juga mengiringi pelemahan indeks harga saham gabungan turun 0,03% dan LQ45 turun 0,2%. Saham yang menjadi top gainers pemirsa kembali lagi ada S Hardware dengan penguatan 0,72% di posisi 700. Adaro naik 1,27% di 2.400. Bumi naik 0,71% di 141 dan BRMS 0,55% di 183. Ada apa dengan saham tambang batubara? Nanti akan kita ulas pemirsa. BBRI turun 0,89% menjadi top losers. GoTo turun 0,88%, 113. Astra International turun 0,77%, 6.475. BBTN 0,73%, 1.360. Pak Chandra, GoTo di 113 sudah boleh? Lebih dekat ke 110 kali ya. Oke, nanti kita lanjutkan Pak Chandra ya membahas mengenai update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita masih akan berbincang bersama dengan Head of Research dari Yuanta Sekuritas, Pak Chandra. Dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang sudah kita tampilkan tadi datanya pemirsa yang indeks harga saham gabungan masih mencoba memang untuk kembali ke teritori positif. Saham-saham berbasis energi khususnya batu bara masuk dalam jajaran top gainers dan juga top berdasarkan volume. Ada saham seperti Adaro, kemudian tadi saya melihat juga BRMS, ada Bumi. Apa rekomendasi Anda untuk saham-saham tersebut, Pak Chandra? Kelihatannya mungkin ada sentimen positif dari gelombang panas ya, sehingga akhirnya mungkin ekspektasinya pemakaian listrik naik, sehingga mungkin harga batu bara bisa positif. Tapi kalau misalnya
mungkin bisa ikut ini ya, artinya spekulasi rally jangka pendek karena isunya mungkin lagi lari ke situ, tapi mungkin jangan lama-lama ya. Jadi artinya emang bener-bener short trading aja sih spekulasi, karena terus terang aja kan isu gelombang panas ini kan sifatnya kan harusnya temporer, sedangkan sisi jangka panjang daripada atau tuh menengah lah ya, artinya harga batu bara harusnya cenderung stagnan tuh melemah karena basically global growth kan sebenarnya agak melambat ya. Jadi Oh, kemungkinan oke. agak sentimen jangka pendek sih, Sentimen jangka pendek kemungkinan terkait spekulasi dengan jangka ada dorongan untuk harga komoditas batu bara jangka pendek ya, mengalami ya penguatan seiring kenaikan. dengan cuaca ekstrim Yes, panas di sejumlah wilayah di dunia gitu ya. ya betul. Baik, Betul. lantas kalau berbicara dengan sektor tambang, kemudian komoditas lah ya lebih tepatnya, Anda Mhm. lebih suka sekarang bagaimana dengan komoditas perkebunan? Sudah layak dicermati kah? Perkebunan agak sulit karena ada fundamental issue dengan deforestasi Eropa ya. Oke. Jadi meskipun mungkin ya itu tadi gitu kan kayak kayak kita lihat ada isu food shortage karena panas yang berkepanjangan, panen gagal, ada harga Mhm. naik. Itu menjadi isu-isu jangka pendek yang secara umum pasti akan mempengaruhi komoditas food lah ya, termasuk CPO di dalam situ. Tapi lebih ke jangka Tetapi pendek ya? iya betul gitu, karena tulang belakangnya kan sebenarnya untuk harga jangka panjangnya kita tahu ada pressure daripada deforestasinya Eropa sih. Oke, jadi ini yang menjadi masih membuat saham-saham berbasis komoditas perkebunan masih berat meskipun harganya diperkirakan akan naik lagi bertahan di posisi 4 ribuan lagi gitu ya? Betul, betul. Oke, properti mungkin Pak Chandra, karena kan kita lihat marketing sales-nya yang rilis di semester kedua ada beberapa yang cukup fantastis juga. Ya, ya, ya. Properti mungkin saya tuh lebih agak cenderung sebenarnya harusnya lari ke industrial estate ya, karena Hmm, sekarang ini kan ada sedikit banyak, kita berharap lah ada demand yang muncul dari foreign investment, terutama orang-orang yang ingin mendiversifikasi posisi produksinya dari Cina sih sebenarnya. contoh emitennya apa Pak Chandra? Seperti I think Best ya, salah satu Best, terus yang eh, saya nggak ingat, Dimas kalau nggak salah. Jadi uh, I think basically sih di lebih kepada industrial estate ya, daripada Oh, kalau oke, misalnya BSD kan lebih ke perumahan, ya ya ya. Ciputra lebih ke perumahan. Kawasan Jadi industri lebih tepatnya ya? iya Yang betul, lebih betul. dilirik saat ini kalau berbicara properti, Iya. tapi itu pun Anda tidak terlalu berat ke sana merekomendasikan gitu ya? Karena properti kan sebenarnya kan juga agak terjangkar dengan tingginya tingkat bunga kan sebenarnya kan. Oke, baik. Jadi masih harus nunggu lagi apakah benar-benar tren suku bunga rendah ini akan mulai terjadi dengan ya suku Betul, bunga Bank betul, Indonesia apakah ditahan pekan depan atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau betul. jangka panjang investasi, benar-benar investasi lebih ke sektor apa? Sebenarnya yang domestic oriented itu tadi ya, kita bicara either yang domestic oriented itu kan kayak misalnya infrastruktur, telco, Hmm, jasa marga, pegas, tower companies, atau consumer sector, oke. atau health sector juga bisa. Baik, yang lebih berorientasi market dalam negeri karena posisi Betul, market dalam negeri kita juga masih cukup oke, pertumbuhan ekonomi juga masih terjaga gitu ya. Baik, betul, betul. IHSG di 6875 menguat 0,16%, berbalik dari pembukaan tadi yang sempat melemah, Anda bilang kan ini sideways ya Pak Chandra, akan uptrend kalau berhasil break di level berapa menurut Yuhanta? Ini sebentar, 6871 sekarang. 6 kita tuh mana sih? Supportnya 6783, Oke. resistennya 6945. 6945 terlewati apalagi kalau sampai ke 7000 artinya uptrend ya Pak Iya, Chandra. betul, Terima betul. kasih banyak sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi Pak Chandra, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Mbak.